Assalamualaikum sobat semuanya, jumpa lagi di channel Hasan Tips dan saya ucapkan selamat datang bagi yang baru mampir. Nah, di video sebelumnya saya pernah membahas mengenai basic fungsi filter, yaitu pengenalan fungsi filter, dan kali ini kita akan bahas level berikutnya atau level lanjut dari fungsi filter tersebut, atau bisa dikatakan video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana menggunakan fungsi filter dengan multiple kriteria atau banyak kriteria, dan juga kita akan bahas bagaimana cara menggunakan fungsi filter untuk mengambil hanya kolom yang kita perlukan. Oke, mari kita mulai. Nah, di sini ada beberapa kriteria yang akan kita gunakan, yaitu nama karyawan, kemudian ada wilayah. Nah, di sini untuk wilayah nanti kita akan gunakan dua kriteria, kemudian pendapatan. Nah, di sini kita akan atur pendapatan apakah lebih kecil atau lebih besar dari pendapatan yang ada di sini. Oke. Nah, kita mulai di sini. Misalnya kita akan mengambil karyawan yang namanya Risa di wilayah Praia atau Sikur. Ingat kata kuncinya atau Sikur, dan pendapatan. Ini penting untuk diingat karena nantinya kita akan gunakan operator dan yang diwakili dengan simbol bintang dan operator atau yang diwakili dengan simbol plus. Oke. Nah, tapi sebelumnya untuk membuat fungsi filter kita ini menjadi lebih dinamis nanti, kita harus ubah dulu tabel sumbernya menjadi tabel Excel. Ini masih tabel biasa, bukan tabel Excel. Caranya kita bisa blok datanya atau arahkan di bagian mana saja dalam area tabel ini, kemudian tekan Ctrl T pada keyboard. Kemudian biarkan ini dalam kondisi default, lalu kita klik OK di sini. Kita beri nama misalnya data. Oke. Kita mulai. Sama dengan filter, arraynya adalah data, kemudian include-nya. Nah, di bagian include ini seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya adalah bagian dimana kita akan masukkan kriterianya. Oke, pertama kita harus kelompokkan kriteria yang menggunakan operator yang sama, yaitu dan, atau diganti dengan simbol bintang nanti, yaitu karyawan Risa dan pendapatan. Ini dulu kita selesaikan karena ini akan menggunakan operator plus nantinya. Nah, include-nya kita akan masukkan kolom yang menampung teks yang ada di sini, yaitu kolom nama. Kita tinggal klik dari atas di sini seperti ini, sama dengan teks yang ada di sini. Oke. Nah, di sini kita harus beri terlebih dahulu tanda kurung seperti ini. Oke. Karena tanda kurung adalah hal yang sangat-sangat penting. Jika ada kurang satu saja tanda kurung, maka hasilnya tidak akan sesuai. Oke. Nah, kemudian dan, oke, kita selesaikan dan terlebih dahulu, karyawan Risa, dan kita lompat ke sini karena ini akan membutuhkan operator yang berbeda. Nanti kita lompat saja langsung ke sini. Dan yang ini kita blok seperti ini. Lebih besar, misalnya lebih besar dari yang ada di sini. Oke. Tutup kurung. Nah, kita beri pemisahan juga di sini. Seperti ini. Oke. Dan sekarang kita gabungkan keduanya jadi satu. Seperti ini. Kemudian kita sambung lagi dan wilayahnya Praia atau Sikur. Maka di sini kita gunakan operator bintang lagi, kemudian buka kurung lagi. Praia atau Sikur dapat ditemukan pada kolom wilayah. Sama dengan yang ada di sini. Tutup kurung plus atau. Oke, plus adalah pengganti atau. Buka kurung. Yang ini. Oh, sorry. Kolomnya terlebih dahulu. Yang ini sama dengan yang ini. Oke. Nah, kita beri penutup kurung. Kemudian kita gabung lagi sekarang. Seperti ini. Oke. Nah, lanjut. Kita masuk ke argumen berikutnya, yaitu if empty. Jika kosong, maka masukkan di sini teks data tidak ditemukan. Tanda petik, tutup kurung untuk fungsi filter, lalu kita enter. Oke. Risa Sikur produk 3
135 harga di atas 1 juta. Ini saja sudah benar. Oke, sekarang kita cek apakah apa yang kita buat ini, formula yang kita buat ini sudah benar atau tidak. Misalnya Risa, di sini kita cari nama Risa terlebih dahulu. Yang ini Syukur. Nah, ini adalah hasilnya yang pertama. Oke, kita beri tanda. Kemudian Risa yang lain, misalnya ini tidak memenuhi syarat karena dari Kelayu. Kemudian ini juga tidak memenuhi syarat, dan ini juga tidak memenuhi syarat karena Selong. Oke, dan kita lihat Risa yang lain lagi tidak memenuhi syarat. Kita coba yang lain, nama yang lain. Misalnya kita coba nama Alia. Oke, tidak ditemukan. Kita lihat Ihsan. Ihsan Praya. Ini memenuhi syarat dan di atas 1 juta. Oke, ini berarti sudah benar. Kita lihat juga Ihsan yang lain, Terara, tidak memenuhi syarat. Ihsan yang ini Terara, tidak memenuhi syarat lagi. Yang ini Kopang, tidak memenuhi syarat. Yang ini Mas Bagi, tidak memenuhi syarat. Oke, ini tampaknya sudah benar. Dan jika kita perhatikan, ini juga hasilnya lebih dari 1 juta. Kita akan coba ganti wilayahnya. Data tidak ditemukan. Wilayah Syukur misalnya, wilayah Mataram tidak ada, wilayah Ampenan tidak ada, wilayah Kopang ada di sini. Yang ini kita ganti, misalnya wilayah Mas Bagi ada. Oke, jika kita perhatikan di sini, Ihsan Mas Bagi produk 2. Ini bukan, yang ini bukan, yang ini bukan, yang Ihsan, yang Mas Bagi, yang ini yang memenuhi syarat. Oke, nah dari sini bisa kita lihat hasilnya sudah benar. Oke, berarti rumus yang kita buat ini sudah benar. Oke, nah selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana cara menggunakan fungsi filter untuk mengambil hanya kolom yang kita perlukan. Misalnya yang kita ambil di sini atau yang kita perlukan di sini adalah kolom nama, kemudian wilayah, kemudian ada produknya dan pendapatannya saja. Oke, yang ini kita abaikan. Jika kita perhatikan di sini kolom pertama 2, 3, kemudian 5. 1, 2, 3, kemudian 5. Oke. Jadi kita bisa gunakan di sini choose call. Oke, kita edit dari sini. Choose call. Choose call. Kita akan pilih kolomnya. Choose call. Choose call memerlukan array, dan arraynya adalah formula yang kita buat tadi. Kemudian di sini di ujungnya, di sini kita tambahkan di sini kolom-kolom yang kita perlukan. Misalnya kolom 1, kemudian kolom 2, kolom 3, dan kolom 5. Tutup kurung untuk fungsi choose call, lalu kita enter. Maka gabungan dari fungsi choose call dan filter akan memberikan kita hanya kolom-kolom yang kita perlukan. Oke, hasilnya seperti ini. Dan ini nanti untuk headernya bisa kita sesuaikan sendiri. Oke, saya kira segitu aja mengenai fungsi filter. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau masukan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Bagi sobat sekalian yang baru saja mampir di channel ini atau yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.